Marian Lano. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia manajemen, yaitu sistem pengendalian manajemen dan konsep dasar pengendalian. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan dan perubahan cepat, pengendalian adalah alat utama agar organisasi tidak kehilangan arah. Melalui video ini, kita akan sama-sama memahami apa itu pengendalian, bagaimana sejarah perkembangannya, serta peran pentingnya dalam organisasi. Nah, sebenarnya sistem pengendalian manajemen itu apa sih? Jadi, teman-teman, sistem pengendalian manajemen adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan melalui perencanaan, pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja. SPM merupakan suatu kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan memonitor kinerja operasionalnya. Dalam konteks ini, pengendalian merujuk pada serangkaian kebijakan, prosedur, dan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efisiensi, risiko diidentifikasi dan diatasi, serta tujuan-tujuan strategis tercapai. Sebenarnya sistem pengendalian manajemen itu apa sih? Jadi, teman-teman, sistem pengendalian manajemen, ruang lingkup sistem pengendalian manajemen mencakup berbagai aspek yang melibatkan proses manajerial dan pengambilan keputusan. Nah, berikut adalah beberapa elemen kunci dalam ruang lingkup sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada perencanaan strategis. Pembuatan rencana strategis yang jelas dan terstruktur untuk mencapai visi dan misi organisasi, serta penetapan sasaran strategi dan kriteria keberhasilan. Yang kedua, ada pengukuran kinerja, pengembangan mitra kinerja, Key Performance Indicator atau KPI untuk mengukur pencapaian tujuan. Pemantauan kinerja secara berskala untuk mengevaluasi progres. Yang ketiga, ada evaluasi resiko. Identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko-resiko potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Pengembangan strategi pengelolaan resiko untuk mengurangi dampak dan probabilitas resiko. Yang keempat, ada pelaporan dan komunikasi. Pengembangan sistem pelaporan yang efektif untuk memberikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan, komunikasi yang jelas mengenai tujuan kinerja dan langkah-langkah perbaikan. Yang kelima, ada pemantauan dan koreksi. Pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja operasional dan pencapaian tujuan, tindakan koreksi segera jika ditemukan ketidaksesuaian atau perubahan kondisi. Yang keenam, ada partisipasi karyawan. Keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam proses perencanaan dan pengembalian keputusan mendorong tanggung jawab dan akuntabilitas di semua tingkat organisasi. Intinya, SPM adalah peta jalan organisasi seperti GPS yang memastikan perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Sistem pengendalian manajemen juga mencakup serangkaian prinsip dan praktik yang saling terkait untuk mencapai efektivitas organisasi. Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup sistem pengendalian manajemen, organisasi dapat mengelola sumber daya dan mengarahkan upayanya menuju pencapaian tujuan secara optimal. Sistem pengendalian manajemen
atau SPM merujuk pada serangkaian metode, proses, dan alat yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengarahkan kegiatan operasionalnya agar sejalan dengan tujuan dan strategi yang telah. Dalam konteks ini, SPM berfungsi sebagai kerangka kerja yang membantu manajer mengukur, memantau, dan meningkatkan kinerja organisasi. Pengendalian juga melibatkan proses, memastikan bahwa kegiatan dan perilaku organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang membantu dalam memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan tujuan organisasi tercapai. Penggunaan indikator kinerja dan Key Performance Indicator untuk mengukur pencapaian tujuan, penetapan tujuan, strategi, dan taktik yang menjadi dasar bagi pengendalian. Proses mengevaluasi kinerja juga memberikan umpan balik untuk perbaikan. Hubungan dengan tujuan strategi, SPM membantu organisasi menyelaraskan kegiatan sehari-hari dengan visi dan misi jangka panjang. Penggunaan SPM untuk penetapan tujuan jangka panjang dan penguraian strategi untuk mencapainya. Jadi kesimpulannya adalah sistem pengendalian manajemen memiliki peran krusial dalam membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang dinamis. Dengan memberikan fleksibilitas dalam strategi pemantauan real time dan keterlibatan karyawannya. Sistem ini memungkinkan organisasi untuk tetap responsif dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan yang terus berubah. Nah, penting untuk diingat bahwa sistem pengendalian manajemen bukan hanya alat administratif, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam proses pengembalian keputusan dan pencapaian keberlanjutan organisasi. Dengan merencanakan dan mengimplementasikan sistem pengendalian yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan mencapai tujuannya secara berkesinambungan. Ketika kita membahas sejarah sistem pengendalian manajemen sangat panjang. Pada abad ke-20, Max Weber memperkenalkan konsep hierarki sebagai sistem pengendalian berbasis aturan. Hierarki dan rasionalitas era manajemen ilmiah. Pada 1920 sampai 1930, Frederick Taylor menekankan efisiensi kerja dengan metode ilmiah, sementara Henrik Fayol menegaskan pengendalian sebagai fungsi utama manajemen. Pada 1930 sampai 1950 muncul sistem budget dan analisis variance yang membandingkan kinerja aktual dengan rencana. Pada 1950 sampai 1960, Peter Durix dan Alvar Scalander menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dan manajemen berbasis fakta. Anthony dan Diardin mengembangkan sistem berbasis laporan kinerja. Pada 1970 sampai 1980, Kaplan dan Norton memperkenalkan balance fokus bukan hanya keuangan, tapi juga pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Pada era kontemporer 1990 sampai sekarang, teknologi informasi, big data, ERP, hingga pengukuran non-keuangan seperti keberlanjutan dan inovasi menjadi bagian tak terpisahkan dari pengendalian. Sejarah ini
menunjukkan bahwa pengendalian selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apakah sistem pengendalian manajemen punya peran dalam organisasi? SPM punya banyak peran penting. Di antaranya, SPM bisa membantu menetapkan visi misi dan saran strategis. SPM bahkan menjadi alat ukur kinerja organisasi. Juga membantu organisasi mengidentifikasi dan mengelola risiko. Memastikan ada pelaporan dan komunikasi yang transparan. SPM bisa memberi umpan balik dan koreksi cepat bila ada masalah. Mendorong perilaku karyawan yang sejalan dengan strategi organisasi, membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Dengan kata lain, pengendalian adalah jembatan antara rencana dan hasil nyata. Nah, teman-teman, jadi pengendalian adalah proses memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar organisasi. Fungsi utama pengendalian adalah yang pertama, menetapkan standar, yang kedua, mengukur kinerja, yang ketiga, membandingkan hasil dengan standar, yang keempat, mengambil tindakan korektif, dan pengendalian rencana juga hanya akan jadi angan-angan. Fungsi utama pengendalian adalah yang pertama, menetapkan standar, yang kedua, mengukur kinerja, yang ketiga, membandingkan hasil dan standar, yang keempat, mengambil tindakan korektif. Jadi, tanpa pengendalian, rencana juga hanya akan jadi angan-angan. Ada beberapa jenis pengendalian. Yang pertama, preferensi. Ini dilakukan sebelum kegiatan, misalnya SOP dan pelatihan. Yang kedua, simultan. Dilakukan saat kegiatan berlangsung seperti supervisi langsung. Yang ketiga, ada korektif. Dilakukan setelah kegiatan seperti audit atau evaluasi proyek. Yang keempat, ada formal. Mengarah ke berbasis aturan, laporan, dan struktur organisasi. Yang kelima, ada informal, berbasis budaya, normal, dan interaksi antara anggota. Jenis-jenis ini membuat organisasi bisa lebih fleksibel, bukan hanya mengawasi, tapi juga memberi solusi. Jadi hubungan pengendalian dengan manajemen apa? Nah, dalam teori manajemen ada 4 fungsi utama, teman-teman, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pengendalian adalah yang memastikan semua fungsi manajemen berjalan konsisten. Misalnya tuh perencanaan, menetapkan arah, pengorganisasian, membagi tugas, pengarahan, memberi motivasi. Nah, sedangkan pengendalian memastikan semuanya sesuai dengan jalur. Jadi, pengendalian bukan sekedar mencari kesalahan, tapi memastikan keberhasilan organisasi. Nah, baik teman-teman, kita sudah membahas apa itu sistem pengendalian manajemen, bagaimana sejarah dan perkembangannya, peran penting dalam organisasi, konsep dasar pengendalian, jenis-jenisnya, dan hubungannya dengan fungsi manajemen. Ingat, pengendalian adalah alat untuk memastikan organisasi tetap di jalur menuju tujuan, bukan sekadar mencari kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa memberi gambaran utuh tentang pentingnya pengendalian dalam manajemen. Terima kasih sudah menyimak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sistem pengendalian manajemen punya peran dalam organisasi? SPM punya banyak peran. Di antaranya, SPM bisa membantu penerapan visi misi dan sasaran strategi. Di sini ada definisi dasar konsep
Kalau kita membahas sejarah pengendalian manajemen sangat panjang. Pada bukan awad. Kalau kita membahas sejarah pengendalian manajemen sangat panjang. Pada abad ke-20, Max Weber memperkenalkan konsep hierarki sebagai sistem pengendalian berbasis. Apa sih? Di sini ada definisi dalam konsep dasar sistem pengendalian manajemen atau disingkat SPM adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengukuran,